This is exactly how the champ wanted it. A funeral procession passing by his childhood home in this Muhammad Ali Center, and people coming from miles away of all races and religions to his hometown for a final farewell. This morning, tens of thousands descending on Muhammad Ali's hometown of Louisville, Kentucky for a final farewell to the greatest of all time. The send-off. Apakah dunia benar-benar berhenti bernapas ketika Muhammad Ali pergi? Bayangkan sebuah ballroom megah di Phoenix, udara malam yang tebal dengan antisipasi, namun keheningan di dalamnya terasa seperti pukulan terakhir yang berat. Legenda yang dulu menguasai ring kini menjadi sosok paling sunyi di ruangan itu. Dan satu-satunya hal yang bisa mengalahkan gaya khasnya adalah cara ia bergerak di detik-detik terakhirnya. Dalam video ini, kami mengungkap drama yang tak terlihat yang terjadi selama pemakaman Ali. Bagaimana sebuah kamar rumah sakit yang tenang, ucapan selamat tinggal yang lembut seperti bisikan, dan satu gerakan luar biasa membuat semua orang terdiam. Tetaplah bersama kami untuk melihat mengapa pertarungan terakhir itu sama sekali tidak terjadi di atas ring, melainkan dalam keheningan hidup yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir. Cahaya senja merembes melalui dinding kaca Grand Ballroom, melukis segalanya dengan cahaya kuning keemasan yang terasa hampir murah hati untuk sebuah acara yang sebentar lagi akan menjadi peringatan sunyi. Tak seorang pun bisa memprediksi bahwa hari yang dimulai dengan dentingan gelas dan tawa sopan yang telah menjadi ciri setiap gala selama bertahun-tahun, akan berakhir dengan keheningan yang begitu mendalam, hingga terasa seperti napas bersama yang ditahan oleh semua orang di ruangan itu. Dalam hari-hari berikutnya, kabar bahwa Muhammad Ali telah menyerah pada cengkraman Parkinson yang tak kenal ampun menyebar dengan berat yang hampir bisa dirasakan. Dunia tertegun oleh kehilangan pria yang dulu melangkah kering dengan gaya yang sepadan dengan gemuruh badai, mengalihkan perhatian pada jam-jam terakhir yang terjadi di sebuah ruangan yang jauh dari hiruk-pikuk stadion. Minggu sebelum kepergiannya ditandai oleh serangkaian perubahan kecil yang hampir tak terlihat, yang hanya bisa diperhatikan oleh pengamat terdekat. Napas Ali, yang dulu semudah tawa anak kecil, menjadi pendek dan berat, pengingat bahwa bahkan pejuang terkuat kadang-kadang harus bertarung dengan pertempuran paling sengit di dalam diri sendiri. Tangannya, yang dulu menari dengan ritme presisi seorang petinju, bergetar dengan urgensi sunyi yang seolah-olah menggemakan getaran jantungnya sendiri. Pada dia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, seolah-olah ingin memastikan bahwa gema yang akrab di koridor itu masih ada. Koridor itu dipenuhi oleh sejumlah kecil orang, sahabat dekat, keluarga, mereka yang hidupnya telah bersinggungan dengan Ali melalui persahabatan, advokasi, atau kecintaan bersama terhadap olahraga. Mereka bergerak perlahan. Setiap langkah penuh hormat, mata mereka tertuju pada satu pintu yang mengarah ke ruang pribadi tempat sang legenda berbaring. Di dalam, ruangan itu redup, hanya diterangi oleh cahaya lembut dari monitor yang berkedip dalam irama yang stabil. Udara berbau samar antiseptik, tetapi ada arus bawah sesuatu yang lain, aroma kehidupan, yang tua, yang akrab. Dada Ali naik turun dengan pola samar dan tidak teratur. Setiap napas adalah bukti tubuh yang masih berjuang, masih bertahan. Kulitnya telah memucat menjadi warna transparan. Warna yang berbicara tentang pertempuran sunyi yang terjadi di dalam dadanya sendiri. Ia terbaring di kursi roda, rangka logamnya kontras dengan selimut lembut dan nyaman yang menyelimutinya. Anak-anak berkumpul dalam lingkaran yang sekaligus melindungi dan menghormati, lingkaran cinta yang dulu pernah membelanya dari pukulan paling keras dunia. Hana, Maryam, Rashida, dan Ila melangkah maju, wajah mereka campuran harapan dan duka yang akan datang. Tangan mereka, masing-masing penuh bekas luka dari hidup yang dijalani dekat dengan pria yang dulu pernah menari bersama Guntur, terulur ke arahnya. Satu persatu, mereka meletakkan ujung jari mereka di kulit lengan bawahnya yang lembut dan pucat, merasakan denyut lemah yang masih berdetak di bawah kulitnya. Sentuhan itu bukan sekadar gerakan. Itu adalah tindakan pengabdian, penegasan bahwa mereka telah menyaksikan ayah, saudara, paman, dan sahabat mereka jatuh dari seorang pria yang dulu pernah melompat di atas ring seperti komet. "Mama," bisik Hana, suaranya nyaris tak terdengar, "dia adalah seorang juara." Kata-katanya menggantung di udara, menggemakan gemuruh sunyi stadion tempat ia pernah tampil. "Kami akan memastikan dia dikenang." Jemarinya sedikit gemetar. Tetapi Mat Ila, yang termuda dari keempatnya, meletakkan tangan kecilnya di sekitar pergelangan tangan ayahnya, merasakan getaran samar yang mengingatkannya bahwa bahkan petarung terhebat pun tidak bisa lolos dari kehancuran waktu. "Kita akan menjaga suaranya tetap ada di dunia," katanya pelan. "Dia mengajari kita untuk tidak pernah menyerah." Udara di ruangan itu terasa berat dengan campuran doa, harapan, dan pengakuan tak terucapkan bahwa babak terakhir dari drama manusia besar ini sedang mendekat.
Bunyi bip dari monitor terus berlanjut, menjadi metronom yang menandai irama kehidupan dan perjalanan tak terhindarkan menuju kematian. Dada Ali, meski masih bergerak, semakin lembut, semakin tidak teratur, seolah-olah napas terakhir tubuh itu akan segera diambil oleh tangan tak terlihat. Istri Ali, Lonie, yang telah berdiri di ambang pintu dengan ketenangan yang telah menjadi ciri khasnya, melangkah maju. Wajahnya, yang dipenuhi garis-garis cinta selama puluhan tahun, tampak tegar. Ia meletakkan tangan di atas monitor, merasakan denyut lembut dari mesin yang memantau napas yang perlahan meninggalkan dada suaminya. "Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu," katanya kepada dokter yang duduk di seberangnya. "Aku hanya ingin bersamanya." Suaranya adalah badai yang tenang, ketenangan yang telah membawanya melewati tahun-tahun penuh kesulitan, melalui perjuangan seorang pria yang telah mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan dunia yang lebih baik. Lonie menoleh ke keluarganya, matanya bersinar dengan cinta yang kuat dan menolak untuk pudar. "Dia akan tetap bersama kita," katanya, "di setiap momen yang kita hargai." Kata-katanya adalah penghiburan sekaligus pengakuan akan akhir yang menunggu di ambang pintu ruangan itu. Dokter, seorang pria yang tangannya sendiri telah ternoda oleh kerasnya tahun-tahun merawat tubuh yang tak lagi mampu mengikuti irama, mendekati keluarga itu. Ia berbicara tanpa basa-basi, suaranya mantap dan lembut, seolah-olah kata-kata yang akan diucapkannya adalah rahasia yang ia bagikan kepada alam semesta. Tidak ada cara untuk membalikan ini, adalah momen yang akan menutup bab terakhir dari sebuah kisah yang telah berlangsung sepanjang hidup. Kabar telah dikirimkan kepada anggota keluarga yang dekat maupun jauh, sebuah rantai komunikasi yang lembut yang membawa beban dari apa yang tersirat dalam panggilan itu. Beberapa mampu tiba dengan cepat, bergegas dari lorong menuju tempat perlindungan pribadi di mana sejarah dan kemanusiaan bertemu. Yang lain harus naik pesawat, menaiki pesawat terbang, bergegas melintasi mil, semuanya membawa beban dari akhir yang akan segera datang, sebuah perpisahan terakhir. Rumah sakit itu sendiri seolah menahan napas pada hari Jumat yang sunyi, 3 Juni. Di luar pintu, sekumpulan teman dekat berkumpul, berbagi keheningan kolektif yang terasa berat dengan ketakutan yang tak terucapkan. Wajah mereka sudah akrab, senyum mereka menjadi pengingat lembut bahwa pria ini, yang dulu pernah mengguncang dunia, kini berjuang hanya untuk menelan makanan, mengucapkan satu kata, menghirup satu napas. Ketika saatnya tiba untuk kata-kata terakhir diucapkan di ruangan itu, udara tetap diam, suara bip menjadi pengingat akan benang kehidupan yang rapuh yang telah ditarik hingga batasnya. Tangan-tangan anak-anak terus meraih, jari-jari mereka menyentuh kulit lembut pria yang dulu menjadi perwujudan kekuatan dan semangat yang tak pernah menyerah. Di ruang itu, waktu seolah melambat, dunia di luar dinding koridor rumah sakit memudar menjadi dengungan yang jauh, seolah-olah alam semesta sendiri telah memusatkan perhatiannya ke dalam, kepada seorang pria yang warisannya akan segera terukir selamanya dalam sejarah. Lampu-lampu semakin redup, suara bip monitor menjadi lagu Nina Bobo yang pelan, dan di ruangan itu, doa yang tenang naik dari setiap hati. Babak terakhir dari drama manusia yang agung ini terungkap, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan perpisahan yang tenang dan bermartabat, sebuah bukti dari kehidupan yang selalu tentang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Keheningan di ruang rumah sakit itu, kental dengan aroma antiseptik dan bisikan cinta yang lembut, terasa seperti detak jantung yang tertahan. Bahkan ketika monitor menampilkan suara bip yang tak henti-henti, dia tidak hanya menyerah pada kami. Katanya, dia tetap bertahan, jantungnya berdetak, selama yang dia bisa. Kata-katanya, sederhana dan mendalam, bergema di seluruh ruangan, menjadi kesaksian sunyi bagi seorang pria yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Gema suaranya terasa seperti doa, salam terakhir untuk pria yang pernah berdiri di atas ring, menantang segala kemungkinan dengan semangatnya yang tak terkalahkan. Ayah keluarga itu, yang dulu adalah pesaing tangguh di atas ring, kini merasakan beban dunia menyelimuti dirinya. Beban itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah rasa hormat mendalam terhadap kehidupan yang telah menjadi dorongan tanpa henti melawan setiap rintangan. Ia menempelkan dahinya ke dahi putranya, merasakan hangat yang samar, dan menutup matanya. Dalam gestur sederhana itu, ia menemukan keberanian yang sama seperti yang dulu ia gunakan dengan tinjunya di arena. Seiring menit berlalu, jantung yang berdetak terus mempertahankan ritmenya yang teguh, denyut keras kepala yang menantang hal yang tak terelakkan. Selama 30 menit yang singkat dan mulia, seolah-olah kekuatan hidup pria itu tetap enggan untuk dipadamkan. Para dokter, dengan urgensi mereka yang tak henti-hentinya, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan. Mereka tidak memiliki senjata untuk melawan laju sepsis yang tak kenal lelah,
musuh licik dan tanpa belas kasihan yang telah menyerang inti tubuh. Sepsis, seperti yang dijelaskan dalam teks sumber, bekerja seperti badai sunyi, mengikis fungsi vital hingga sistem tubuh runtuh. Itu adalah pertempuran yang terjadi di medan perang aliran darah, di mana setiap sel bertarung dalam perang putus asa yang tak terlihat. Tubuh sang petarung hebat telah tumbang. Paru-parunya, otot-ototnya, Parkinson yang telah menggerogoti selama bertahun-tahun, namun jantungnya adalah bara yang tak mau padam. Pemakaman, yang kelak menjadi momen berkabung bersama, sebenarnya telah dimulai sejak tubuhnya meninggalkan rumah sakit. Beban warisannya dibawa dengan jet pribadi yang tiba di Louisville, kota yang telah menyaksikan seorang anak laki-laki dengan mimpi besar tumbuh menjadi pria yang akan selamanya mengubah jal saat pesawat mendarat. Jalan-jalan kota, yang dipenuhi kenangan seorang anak laki-laki berlari ke gym pada usia 12 tahun, terbuka untuk prosesi terakhir seorang pahlawan kampung halaman. Di Louisville, jalan-jalan telah menjadi permadani hidup penuh penghormatan. Kelopak bunga, rapuh namun cerah, jatuh perlahan ke trotoar, sebuah aliran warna yang lembut melambangkan cinta dan kehilangan. Orang-orang berkumpul sejak pagi, menantang terik matahari musim panas dan panas yang masih melekat di udara. Mata mereka berkilau dengan air mata yang belum jatuh, masing-masing menjadi bukti dampak mendalam yang telah diberikan pria itu pada jutaan hati di seluruh dunia. Penghormatan sunyi yang memenuhi jalan-jalan mencerminkan keheningan mendalam yang menyelimuti keluarga yang berjaga. Prosesi bergerak melalui jalan-jalan kota, sebuah perjalanan hikmat penuh kenangan. Setiap langkah membawa beban warisan. Peti mati, dihiasi dengan sederhana dan rendah hati, dibawa dengan penghormatan yang mencerminkan martabat tenang yang dibawa pria itu selama menghadapi Parkinson. Desain peti mati yang sederhana dan rendah hati mencerminkan kerendahan hati pria itu di tahun-tahun terakhirnya, kehadirannya yang tenang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Di dalam Yum Center, kota berkumpul arena luas yang dipenuhi ribuan orang. Setiap orang menjadi benang dalam permadani duka dan perayaan bersama. Suasana dipenuhi emosi, keheningan berbicara lebih keras daripada pidato apapun. Mantan Presiden Bill Clinton melangkah ke podium, suaranya menggema penghormatan mendalam yang telah dirasakan di satu kamar rumah sakit itu. Ia berbicara tentang keberanian, keyakinan, dan kehidupan yang menolak untuk jatuh. Komedian Billy Crystal memberikan penghormatan yang merangkai humor dan kekaguman dalam satu narasi yang tulus. Kata-katanya menjadi pengingat akan kegembiraan yang telah dibawa pria itu ke dunia, tawa yang pernah memenuhi arena. Tawa di antara kerumunan bercampur air mata, menjadi bukti kemampuan pria itu membawa kebahagiaan bahkan di masa tergelap. Eulogi bergema dengan rasa hormat yang dalam, mengenang pria di balik legenda. Kota, dengan caranya yang ten angin, membawa aroma pohon pinus, suara paduan suara gereja, desiran daun-daun. Esensi pria itu tetap ada, terjalin dalam bisikan daun dan dengungan pelan dari bumi itu sendiri. Ia tidak jatuh, ia bergerak. Gerakan itu bukanlah langkah ke dalam ring, melainkan pergeseran diam ke dalam legenda, ke dalam kenangan, ke dalam hati semua orang yang percaya bahwa keberanian, cinta, dan semangat tidak pernah bisa dikalahkan. Momen-momen terakhir di pemakaman ditandai oleh penghormatan diam yang tak terucapkan, yang telah memenuhi ruang rumah sakit. Saat peti mati terbaring di bawah naungan pohon-pohon kuno, kota itu berhenti sejenak untuk menghirup napas terakhir udara Kentucky, untuk merasakan momen terakhir kedamaian. Penduduk kota berkumpul, masing-masing menjadi bukti pengaruh abadi dari pria yang pernah berdiri di atas ring, berteriak kepada dunia, dan selamanya mengubah jalannya sejarah. Perpisahan terakhir, lengkap dengan pelan-pelan meletakkan peti mati ke dalam tanah, menandai akhir dari sebuah bab tetapi juga awal dari bab baru. Semangat sang terhebat kini terjalin dalam kain kota itu sendiri, dalam kenangan orang-orang yang telah menyaksikan seorang anak laki-laki dengan mimpi besar tumbuh menjadi pria yang akan mengubah dunia. Kisah hidupnya, pertarungannya, semangatnya yang tak kenal lelah, telah diceritakan dengan 1000 cara, melalui tawa, melalui protes, melalui kemauan murni. Namun momen yang paling mendalam adalah keheningan tenang yang menyusul, sebuah kesunyian yang berbicara lebih keras daripada teriakan manapun, sebuah kesunyian yang membuat semua orang terdiam. Pertarungan, terakhir Muhammad Ali bukanlah di atas ring, melainkan dalam keheningan ruang rumah sakit itu, di mana tangan-tangannya yang gemetar, detak lembut jantungnya, dan keteguhan hati orang-orang yang dicintainya membentuk sebuah momen yang membungkam seluruh dunia. Prosesi melalui Louisville, tepuk tangan berdiri di Yum Center, dan ketenangan di bawah pohon-pohon kuno Kentucky semuanya menjadi bukti bahwa warisannya bukanlah gemuruh yang memudar, melainkan gerakan tenang yang terus bergema di setiap